Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hikmah yang ke-13. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidaran amin. Ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlah yadkhulu biha maidana fikrah. Ma nafa'a, tidaklah bermanfaat al-qalba kepada hati, syai'un itu sesuatu pun, sesuatu apapun, mithla uzlatin sebagaimana uzlah menyendiri. Yadkhulu yang masuk itu qalb, itu hati, biha dengan uzlah tersebut, maidana fikratin pada medan tafakkur. Tidaklah bermanfaat kepada hati sesuatu seperti bermanfaatnya menyendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati, untuk obat hati daripada menyendiri. Menyendiri ini dampaknya sangat kuat untuk membersihkan hati. Tapi menyendirinya dengan syarat yadkhulu biha medana fikrah, yang mana dengan menyendiri tersebut hati kita masuk di dalam medan tafakkur. Menyendiri dan tafakkur, dua hal ini adalah obat yang paling bagus di antara obat yang paling kuat untuk membersihkan hati. Seperti dokter. Dokter itu kan langkahnya untuk menyembuhkan pasien itu dua. Dua ini kalau dilakukan pasti cepat sembuhnya. Pertama adalah ngasih pantangan. Jangan makan ini, jangan makan ini, karena sampai sakitnya ini, maka jangan ini, jangan dikonsumsi, jangan dimakan ini ada larangannya. Yang kedua dikasih obat. Dikasih obat. Nah, di situ kalau pasien itu mau minum obat dan juga mau menjauhi larangan atau pantangan yang telah diaturkan oleh dokter tersebut, maka pasti sembuh. Biasanya pasti akan sembuh. Pantangannya dihindari, obatnya diminum, sembuh pasti. Sebaliknya kalau minum obat saja, pantangannya tidak diurus, ada opo semangat, maka tidak akan sembuh, obatnya percuma. Atau dibalik, pantangannya dihindari, tapi obatnya tidak diminum, maka obat dari dokter, resep dari dokter ini, pantangan dan obat dua-duanya harus dilaksanakan kalau pengen cepat sembuh. Begitu juga hati kita ini, kalau pengen cepat bersih, dua resepnya. Pertama, luangkan waktu untuk menyendiri, dan dalam kesendirian tersebut hati kita mikir, tafakkur. Dan ini ada dalam Al-Quran, juga hadis Nabi, juga fi'lun Nabi. Menyendiri dan bertafakkur, mikir. Dua resep ini ada di dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna
jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Katakan wahai Nabi Muhammad, satu saja nasihatku, katakan kepada mereka manusia, satu saja nasihat, hendaknya kalian wahai manusia berdiri, berdua atau sendiri, kemudian bertafakur, ibadah sendiri dan bertafakur. Bertafakur, mikir bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang gila, melainkan beliau adalah Nabi yang membawa peringatan bahwasanya di depan ada siksa yang menyedihkan, yang sangat parah. Jadi di situ orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya sama Nabi, wes tidak usah banyak debat, mikiro. Mau Nabi Muhammad yang kalian caci minta uang toh sama kalian? Enggak. Nabi Muhammad yang kalian caci ini pernah ngapusi toh, pernah bohong toh sama kalian? Enggak. Nabi Muhammad yang kalian musuhi ini pernah beliau mengkhianati, dititipi terus dikorupsi, pernah apa enggak? Enggak pernah. Al-Amin, mereka sendiri kenal siapa Nabi. Nabi adalah makhluk orang yang saat itu paling terpercaya, melebihi daripada teman-temannya mereka sendiri. Kalau mereka pergi ke luar negeri, barangnya dititipkan Nabi. Nanti selesai keluar negeri, balik ke Mekah, barangnya diambil, musuhi Nabi lagi. Nabi ini bukan orang gila, dia cuma memperingatkan kalian agar sadar hidup ini sementara, di depan ada pertanggungjawaban. Nah, disuruh mikir, udah jangan banyak debat, mikiro. Nah, di sini juga untuk pelajaran bagi kita, kita juga disuruh menyendiri dan berpikir. Apa yang akan kita pikir ketika menyendiri nanti akan dijelaskan. Yang kedua, dalil dari hadis Nabi. Nabi bersabda, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Tahan atas kamu lisanmu dan hendaknya rumahmu bisa mencakup kamu. Artinya banyak jaga mulut, jangan ngomong yang tidak bermanfaat, dan banyak-banyak di rumah. Wabki ala khati'atik, dan menatangisilah kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Ini hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, dasar yang ketiga adalah fi'lun Nabi. Nabi itu sebelum beliau diutus oleh Allah jadi Rasul, beliau juga menyendiri. Malah Nabi memilih satu tempat, yaitu Gua Hira, untuk menyendiri bertafakur di situ. Menyendiri bertafakur di situ hingga ketika usia 40 tahun beliau didatangi Jibril dan kemudian diangkat jadi Rasul, jadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelumnya Nabi menyendiri. Di saat orang jahiliyah mereka yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dan seterusnya, kerusakan moral dan akhlak saat itu. Rasulullah beliau naik ke atas gunung, meninggalkan semua gegap gempita kebodohan di zaman jahiliyah. Beliau menyendiri, sering menyendiri di atas gua itu, bertafakur dan menyendiri. Karena itu ketika Rasulullah SAW sudah jadi Rasul pun beliau juga tetap menyendiri, punya waktu untuk menyendiri. Cuman bedanya Nabi menyendirinya di dalam rumah, enggak di gua lagi, beliau dalam rumah. Hingga saking banyaknya Nabi menyendiri, terutama di waktu malam menjelang subuh fajar, jam 2, jam 3.
Nah, beliau tahajud sholat sampai kaki beliau bengkak, kaki beliau bengkak saking banyaknya sholat yang beliau lakukan. Dan beliau menangis sampai jenggot beliau basah dengan air mata. Sayyidah Aisyah yang melihat Rasulullah di malam hari seperti itu, beliau tidak tega. Nangisnya kayak orang yang paling banyak dosa. Nangisnya kayak orang yang paling banyak kesalahan. Padahal ini Nabi Muhammad, Nabi paling mulia. Sayyidah Aisyah, istri beliau tegur, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang? Maksudnya Nabi tidak punya dosa. Nabi tidak pernah melakukan dosa baik di zaman dulu atau yang zaman yang akan datang. Nabi kan tidak punya dosa. Seluruh para nabi tidak pernah melakukan dosa karena mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau ini dosa-dosamu yang lalu dan akan datang, artinya engkau itu tidak pernah melakukan dosa wahai Nabi, karena engkau nabi, bahkan engkau ini pemimpin para nabi. Maka dijawab Rasulullah, afala akuna 'abdan syakura. Iya wahai Aisyah, akan tetapi tidakkah nikmat yang diberikan oleh Allah begitu banyak kepadaku ini, aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlah yadkhulu biha midana fikrah. Tidak ada yang paling bermanfaat untuk hati, yang paling cepat menyembuhkan hati seperti kita punya waktu menyendiri dan bertafakur, mikir. Kalau bisa di tengah malam, karena Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai orang yang berselimut, wahai Nabi yang berselimut, qumil laila illa qalila. Nabi sendiri disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyendiri, punya waktu untuk menyendiri dan berpikir, merenung, terutama di waktu sepertiga malam atau di waktu fajar. Nah, di situ kita juga dianjurkan untuk punya waktu menyendiri dan merenung. Menyendiri dan merenung, terutama di malam hari. Menyendiri, merenung tentang Al-Quran. Kalau kita bisa baca Quran, tahu artinya, kita renungi isi Quran di tengah malam. Atau merenung tentang kalamnya Nabi, hadisnya Nabi, atau sejarah hidup Nabi, kita renungkan ketika di tengah malam. Ya. Atau yang paling mudah, renungkan tentang kehidupan kita yang sudah kita jalani. Ya Allah, saya sekarang sudah umur 30, 40, 50, 60. Berarti semakin dekat untuk ke akhirat, berjumpa dengan Engkau wahai Allah. Betapa banyak sekali dosa yang saya lakukan. Jadi saya balik sampai sekarang terus seperti itu, mikir, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat di dalam membersihkan hati. Di tengah malam jam 2, jam 3 sendiri dalam kamar, kemudian mikir, ya Allah, saya tidak punya bekal nanti ketika masuk kubur. Ya Allah, saya tidak punya bekal ketika nanti berjumpa denganmu, kecuali mengharap rahmatmu, ampunanmu ya Allah. Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Saya tidak punya amal apa-apa ya Allah. Terus seperti itu. Disitulah hati itu kan semakin bersih. Ketika kita punya waktu menyendiri, tidak lama-lama, seperempat jam atau setengah jam, tapi istiqomah. Usahakan istiqomah. Tidak selama-lama, seperempat jam, tapi istiqomah, kita merenung
betapa banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dari kita lahir sampai sekarang. Di situ akan membawa dampak yang sangat kuat kepada hati sehingga jadi hati yang bersih, yang bercahaya. Jangankan kita yang orang biasa. Al-Habib Abdul Haddad itu termasuk orang yang melakukan hal ini, dan semua orang-orang soleh itu punya waktu untuk menyendiri, merenung akan dosa-dosa, akan kekurangan di hadapan Allah. Semuanya mereka punya waktu untuk merenung. Al-Habib Abdul Haddad sampai-sampai mengatakan dalam salah satu bait qasidahnya, walau annani abkid dumu'a wa ba'dahat dima'u ala ma fatani ya mu'adibi. Andaikan sungguh aku bisa menangis, bukan hanya air mata yang keluar, akan tetapi darah pun akan keluar karena menangisi kekurangan dan dosa-dosa yang telah kulakukan, yang telah lepas daripada umurku. Umur yang telah diberikan oleh Allah yang seharusnya aku manfaatkan untuk akhirat, bisa mendapatkan ridha Allah, tapi aku lepas begitu saja dalam hal-hal yang tidak berguna. Andaikan aku bisa menangis bukan hanya air mata, akan tetapi air mataku akan keluar air mata darah. Wahai orang yang mencelaku. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang besar, imam besar yang seumur hidupnya itu seakan-akan tidak pernah maksiat. Kenapa saya katakan tidak pernah maksiat? Karena beliau umur 6 tahun, 7 tahun masih kecil itu buta, belum balik itu buta. Karena beliau kena sakit mata sehingga mata beliau itu buta, masih kecil. Kemudian dengan keterbatasan fisik, mata beliau buta, tapi semangat beliau di dalam menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, di Tarim, di Hadramaut saat itu tidak berkurang sama sekali. Bahkan kalau beliau habis dari madrasah pulang mampir ke masjid, sholat 200 rakaat, sholat duha, sholat mutlak, sholat sunnah 200 rakaat, masih kecil. Hobinya ngaji, hobinya ibadah. Seumur hidup beliau dari kecil sampai beliau meninggal seakan-akan tidak pernah melakukan dosa, buta dari kecil. Tidak lihat gemerlap dunia, tidak pernah lihat wanita yang buka aurat, tidak pernah. Itu beliau aja punya waktu menyendiri, dan dalam qasidah tadi beliau mengatakan, andaikan aku bisa menangis darah karena menangisi dosa-dosaku, menyia-nyiakan umur, maka darah itu akan keluar dan bercucuran dari mataku. Masya Allah. Padahal beliau ini orang yang sempurna di dalam mengikuti Nabi. Bahkan salah satu perkataan beliau pernah mengatakan, ma min sunnatin sannahan nabi illa wa arju ana amiltu biha. Ma min sunnatin sannahan nabi illa wa arju ana amiltu biha. Tidak ada dari satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi kecuali aku berharap benar-benar telah aku lakukan. Jadi beliau itu sunnahnya Nabi sempurna dilakukan. Nabi pernah misalkan kalau seperti sholat duha, sholat ini, Nabi pernah begini, semua yang pernah dilakukan dalam riwayat ketika hidupnya Nabi, itu semuanya sudah pernah dilakukan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Peneladanan yang 100% sempurna kepada Rasulullah SAW. Karena itu beliau sampai dijuluki Qutbul Irsyad.
pemimpin ulama di zamannya, pemimpin para wali di zamannya, dan mendapatkan julukan Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad itu ada 3 orang, yang 3-tiganya namanya Abdullah, dan yang nomor 4 nanti Imam Mahdi ketika di akhir zaman. Pertama Habib Abdullah Ba'alawi, kemudian Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, pengarang Ratibul Idrus, kemudian beliau Habib Abdullah Al-Haddad. 3-tiganya namanya Abdullah dan punya titel yang sama, Qutbul Irsyad. Titel ini tidak ada yang mampu membawa kecuali yang keempat nanti, Imam Mahdi ketika di akhir zaman. Orang luar biasa ini beliau, membawa amanat titel yang begitu tinggi sampai-sampai tidak ada yang mengembannya kecuali nanti Imam Mahdi. Dan tadi rotibnya kita baca setiap mau ngaji, tadi kita baca rotib beliau. Itu yang baca rotib itu insya Allah dijamin akan menjadi orang yang husnul khotimah, ahli surga. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan man dawama 'ala rotib fahuwa minas shalihin. Barang siapa yang selalu membaca rotib al-haddad atau rotib al-atos, rotib yang kita baca tadi selalu dibaca tiap hari, maka dia tertulis menjadi golongan orang-orang saleh. Karena itu beliau ini semua sunnahnya Nabi sudah dilakukan. Sampai-sampai Nabi itu beliau, rambut beliau itu kan sampai sampai bahu. Rasulullah itu kan rambutnya panjang sampai bahu. Nah, itu Al-Habib Abdul Haddad ada satu sunnah yang belum beliau lakukan, karena selalu potong pendek. Kalau potong pendek ini ngikuti Sayyidina Ali, potong pendek seperti kita ini. Sayyidina Ali potong pendek, bahkan gundul beliau. Nah, kalau potong panjang, sekarang kan orang kalau panjang itu dikira kurang bagus, padahal itu sunnahnya Nabi sampai sini memang. Ada rambut beliau sampai sini. Cuman yang terlaku di masyarakat, laki-laki ya pendek gini, mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Akan tetapi Al-Habib Abdul Haddad itu menjelang wafat beliau tinggal satu sunnah ini yang belum pernah dilakukan. Tahajudnya, duhanya, sholat tasbih, baca Qur'annya, semuanya dilakukan semua, kecuali satu, rambut panjang, itu belum. Nah, ketika menjelang wafat beliau tinggal beberapa bulan atau hari, berapa bulan itu beliau sengaja tidak potong rambut. Nah, akhirnya rambut beliau panjang segini, persis seperti Rasulullah wafat dalam keadaan rambutnya panjang, mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Berarti 100% sunnah Nabi semuanya sudah dilakukan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid darin amin. Nah, ini orang yang hebat seperti ini saja beliau punya waktu menyendiri dan menangisi seakan-akan banyak dosanya. Karena itu kita yang tentunya dosanya lebih banyak, maka seharusnya kita punya waktu menyempatkan diri untuk uzlah, menyendiri. Di sehari itu kita ada waktu menyendiri, bersimpuh di hadapan Allah. Kita merenung akan dosa-dosa kita merenung akan kehidupan kita yang selama ini jauh dari Allah, yang selama ini kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini kita selalu banyak dosa, dosa lisan, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki. Kita merenung di keheningan malam, di dalam kamar sendirian, dan kita bersimpuh meminta ampun kepada Allah. Betapa zalimnya saya, wahai Allah, betapa buruknya hamba-Mu ini, wahai Allah, yang mana Engkau tidak pernah bosan-bosan memberikan nikmat kepadaku, akan tetapi aku selalu menjauh darimu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka waktu menyendiri disertai perenungan akan kesalahan dan kekurangan kita bersimpuh di hadapan Allah, ini adalah satu hal yang sangat menjernihkan hati kita, yang sangat berdampak kuat kepada kebersihan hati, yang mana bersihnya hati inilah inti dari kesuksesan manusia. Ibadah dijaga dan hati dibersihkan, ini adalah inti kesuksesan manusia. Manusia nanti yang sukses ketika umurnya habis bertemu sama Allah, masuk ke alam kubur,
adalah manusia yang sukses membersihkan hatinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Di hari itu semua sudah tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bercahaya, hati yang selamat dan bersih dari kotoran-kotoran hati, dari sombong, dari iri, dari dengki dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang sejatinya menjadi orang yang sukses ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling membahagiakan nanti di akhirat itu kalau hati kita pas berangkat ke akhirat, masuk kubur dalam keadaan bersih. Itu modal paling besar, paling membahagiakan. Adapun anaknya soleh, adapun ini, itu semua tambahan. Yang inti, harta modal inti kita untuk berjumpa dengan Allah, kebersihan hati kita. Ini orang yang paling sukses ketika sudah berhasil membersihkan hatinya. Dan bersihnya hati ini sangat beragam. Ada orang yang bersihkan hati 20 tahun tidak bersih hatinya. Ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai habis umurnya hatinya belum bersih. Maka tetapi ini ada resep dari Imam Ibnu Athaillah. Sempatkan satu hari itu, disempatkan berusaha istiqomah walaupun seperempat jam, kita menyendiri dan kita bersimpuh merenung di hadapan Allah akan dosa-dosa kita. Ini satu hal yang paling bisa membersihkan hati. Ini namanya uzlah. Tidak apakah merenung bersimpuh itu harus ada mursyid, harus dengan perintah dari seorang guru? Tidak harus. Nah, kalau dengan izin dan saran dari guru, kamu merenung kalau bisa uzlah menyendiri di jam ini sampai sini. Kalau ada perintah dari guru atau dari mursyidnya tambah bagus. Akan tetapi tidak diwajibkan, tidak diharuskan dengan mursyid atau perintah guru itu tadi. Yang penting ini adalah apa? Kita sempatkan waktu sebagaimana Nabi juga seperti itu, sebagaimana para ulama juga seperti itu, berusaha sempatkan waktu menyendiri dan merenungi segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ini adalah hal yang paling cepat membersihkan hati. Salah satu hal yang paling cepat membersihkan hati. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini sebelum berjumpa dengan Allah kita berhasil membersihkan hati kita, dan kita tertulis menjadi orang-orang yang sukses, benar-benar sukses di hadapan Allah ketika berjumpa dengan Allah, membawa hati yang benar-benar bersih, berkilau, bercahaya. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.